Sebagai gambaran umum dari mata kuliah hukum perdata 1, ini berarti kan ada nanti hukum perdata 2, hukum perdata 3 dan sebagainya. Ini nanti konsentrasi bahasanya adalah pada buku 1 BW. Buku 1 BW. Jadi kalau nanti ada hukum perdata 1, pidana 1, HTN 1 ini sebenarnya asas. Hukum perdata 1 ini berarti materinya tentang asas-asas hukum perdata. Jadi hal yang mendasari dari hukum perdata inilah sebagai pemahaman awal agar Anda benar-benar bisa memahami pada hukum perdata 1. Kalau tidak memahami materi dalam hukum perdata 1, ini pasti untuk selanjutnya akan mengalami kesulitan, karena pada mata kuliah perdata 2, perdata 3, hukum perikatan, waris dan sebagainya, ini sebenarnya merupakan pendalaman dari hukum perdata 1. Jadi saya beritahukan dari awal, hukum perdata 1 ini adalah merupakan asas dari hukum perdata. Sebagaimana kita ketahui, pada waktu Indonesia merdeka, kita belum mempunyai tata hukum. Kita belum mempunyai tata hukum. Untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum atau reh vakum, maka hukum peninggalan kolonial Belanda maupun Jepang ini diberlakukan di Indonesia merdeka. Memang tujuan awal adalah sekedar mencegah kekosongan hukum, tapi kenyataannya sampai sekarang kita sudah 75 tahun merdeka ya, masih saja menggunakan kodifikasi peninggalan Belanda. Ini adalah sebagai landasan yuridis formal keberlakuan hukum Belanda di Indonesia. Oleh karena itu, supaya kita memahami hukum di Indonesia, kita tidak bisa lepas dengan sejarah hukum. Saya ungkapkan di buku tadi, keberlakuan hukum perdata 1 dan sebagainya ini yang pada awalnya hanya sekedar mencegah terjadinya kekosongan hukum. Kita lengok ke belakang, apa yang jadi dasar keberlakuan hukum warisan Belanda ini? Yaitu kita dapat melihat pada pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa segala badan negara, segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Inilah yang dijadikan landasan hukum diberlakukannya hukum peninggalan Belanda. Itu ada BW, ada Kitab Undang Hukum Dagang, Kitab Undang Hukum Pidana dan sebagainya. Ini itu segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.
segala badan negara dan peraturan yang ada yang mana? Itu kan kalau kita kejar terus, kita uber terus, yang mana? Ada hukum peninggalan Jepang sebelum kita merdeka, hukum peninggalan Belanda. Jepang berkuasa di Indonesia pun juga mulai pada 3 atau bulan Maret 1942 merebut dari kekuasaan kolonial Belanda. Setelah berlaku di Indonesia, itu kan juga masalah. Hukum apa yang diberlakukan selama kekuasaan Jepang ini? Karena Jepang juga mendapat perlawanan dari sekutu maupun juga serangan-serangan dari bangsa Indonesia sendiri, satu-satunya undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 42. Sehingga untuk mengisikan kekosongan hukum pada zaman kolonial Jepang, maka disebutkan di dalam pasal 3 yang mengatakan bahwa sebuah badan pemerintah dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintahan yang dulu tetap diakui sah buat sementara waktu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan militer Jepang. Saya ulangi, sebagai landasan hukum berlakunya pada zaman pemerintahan kolonial Jepang, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 1 tahun 42. Di dalam pasal 3-nya menyebutkan semua badan-badan pemerintah dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintahan yang dulu tetap diakui sah buat sementara waktu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan militer Jepang. Jadi ini sebenarnya adalah merupakan aturan peralihan yang artinya bahwa untuk mencegah kekosongan pada zaman kekuasaan Jepang, segala hukum dan badan-badan pemerintah yang berlaku pada zaman kolonial Belanda ini diberlakukan, adalah merupakan masa transisi. Nah, hukum Belanda yang mana? Makanya kita harus melihat sejarah berlakunya hukum di Indonesia yang kaitannya dengan pemerintahan kolonial. Yang pertama yaitu Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands Indië. Dalam PHI sudah dapat ya. Ini kaitannya dengan perkembangan hukum di Indonesia. Pertama kali diberlakukan hukum Belanda di Indonesia yaitu yang disebut dengan Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands Indië. Sebagai suatu perundang-undangan, ini kan harus dimuat di dalam lembar negara. Dimuatnya di dalam lembar negara 1847 nomor 23 pada tanggal 30 April 1847. Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands Indië ini yang selanjutnya disingkat dengan AB. Dimuat di dalam lembar negara atau Stadblad. Ini maksudnya adalah dengan
telah dimuatnya suatu perundang-undangan di dalam lembar negara, maka semua orang dianggap telah mengetahuinya. Ini didasarkan pada asas-asas PIH, pengantar ilmu hukum. Karena di dalam PIH menyebutkan nemo ius ignorare consetar. Asasnya itu nemo ius ignorare consetar, yang artinya dengan telah dibuatnya suatu undang-undang di dalam lembar negara, maka semua orang dianggap telah mengetahuinya, atau juga boleh disebut dengan teori fiksi. Dengan telah diberlakukannya undang-undang tersebut, maka walaupun belum pernah dengar, maka ini demi kepastian hukum, dianggap kita telah mengetahuinya. Jadi tidak ada alasan karena tidak pernah tahu. Sebagai landasan tidak ada alasan karena tidak pernah tahu, itu adalah ignorantia legis excusat neminem. Ignorantia legis excusat neminem. Jadi walaupun benar-benar tidak tahu dan apalagi sampai memahami isi undang-undang itu, kalau melakukan pelanggaran dia harus dikenakan sanksi. Inilah demi kepastian hukum. Yang pertama ini dimuat dalam AB. Yang penting di sini adalah pada pasal 11 AB. Dalam pasal 11 AB ini menentukan bagi golongan bumi putra diberlakukan undang-undang agama, lembaga rakyat, dan hukum kebiasaan. Yang berarti bahwa diberlakukan hukum barat ini hanya bagi golongan Eropa, khususnya Belanda. Dalam perkembangannya bahwa argumen ini dianggap tidak sesuai lagi, dihapuslah argumen Babelingen ini, diganti dengan Regeling Reglement. Regeling Reglement. Sebagai suatu undang-undang, ini juga sama, agar semua orang dianggap telah mengetahuinya, dimuat di dalam statut atau lembaga negara. RR ini dimuat di dalam lembar negara dalam Statblad 1854 nomor 2. Statblad 1854 nomor 2. Ada perpustakaan lain oleh Pak Jamal itu 1855. Tapi saya pernah tanyakan pada Prof. Sunaryati Hartono, yang benar adalah Statblad 1854 nomor 2 yang berlaku sejak tanggal 2 September 1854. Pasal yang penting di sini ada pada pasal 1, yaitu ayat 1 pada pasal 75 RR. Saya ulangi, pasal yang penting ini ada pada pasal 75 ayat 1 Regeling Reglement, di mana untuk golongan Eropa diberlakukan hukum perdata ya, nih, hukum dagang dan hukum pidana yang sejauh mungkin disesuaikan
dengan hukum yang berlaku di Belanda. Asas inilah yang disebut dengan asas konkordansi atau konkordansi Beginselen. Sedangkan yang diatur dalam pasal 75 RR ayat 3 ini isinya adalah merupakan kepindahan dari pasal 11 AB. Artinya di sini bagi golongan bumi putra diberlakukan undang-undang agama, lembaga rakyat, dan hukum kebiasaan. Nah, perkembangan hukum karena Regling-Reglement atau RR ini dianggap sudah tidak sesuai lagi, diganti dengan Indische Staatregeling atau IS. Sebagai suatu undang-undang agar sebuah orang dianggap telah mengetahuinya, ini juga dimuat di dalam Staatblad atau lembaran negara, dibuat di dalam Staatblad atau lembaran negara, yaitu Staatblad 1919 nomor 415, dimuat dalam Staatblad 1919 nomor 415. Indische Staatregeling atau IS. Yang penting di dalam IS itu ada pada pasal 131 dan 163 IS. Pasal 131 ini berisi mengenai pedoman politik kolonial di Belanda. Sedangkan pada pasal 163 IS ini berisi mengenai penggolongan penduduk Indonesia. Penggolongan penduduk Indonesia. Di dalam Indische Staatregeling 131 IS ayat 2 isinya adalah sama dengan pada pasal 75 ayat 1 RR. Tapi ditambahkan di sini sehingga lengkapnya bagi golongan Eropa di Indonesia ini diberlakukan hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara pidana yang sejauh mungkin disesuaikan dengan hukum yang berlaku di Belanda. Jadi sekalipun RR dicabut, tapi pembaruannya di sini ada dalam IS. Ada dalam IS. Pasal 163 mengenai penggolongan penduduk Indonesia mengatur, yaitu pertama golongan Eropa atau Belanda yang dipersamakannya, golongan kedua Timur asing, dan perkembangan selanjutnya pada tahun 1917 Timur asing ini dibedakan menjadi Timur asing Tionghoa dan Timur asing selain Tionghoa yang meliputi Arab, India, dan Pakistan. Sehingga hukum perdata kepada mereka diberlakukan beda-beda. Kepada Eropa dan Timur asing Tionghoanya
ini diberlakukan ketentuan BW. Bagi golongan timur asing lainnya diberlakukan hukum adat yang mereka bawa dari negeri leluhurnya. Bagaimana Bumi Putra tetap diberlakukan hukum asli, yaitu diberlakukan undang-undang agama, lembaga rakyat, dan hukum kebiasaan. Sehingga dengan demikian di Indonesia terdapat pelbagai sistem hukum. Ada hukum Eropa, hukum dan itu BW. Mereka yang berasal dari timur asing selain Tionghoa adalah hukum adat dari negara mereka. Juga ada hukum Islam, juga hukum adat dari bangsa Indonesia sendiri. Dalam keadaan di sini, inilah yang disebut pluralisme hukum. Pluralisme hukum. Yang artinya pada saat dan tempat yang bersamaan diberlakukan pelbagai sistem hukum. Di dalam pergaulan masyarakat sering menimbulkan permasalahan, yaitu karena bagi golongan Bumi Putra ini sebagai petani yang akan menghasilkan produk-produk dari suatu pertanian, golongan timur asing Tionghoa dan lainnya ini yang melakukan pembelian hasil pertanian yang kemudian juga dijual ke golongan Eropa. Hukum apa yang dipakai? Ini menimbulkan kesulitan tersendiri bagi Belanda. Oleh karena itu, untuk menjembatani segala kepentingan ini, Belanda mengeluarkan suatu peraturan, yaitu peraturan Onderwerpen. Onderwerpen atau penundukan diri. Agar semua orang mengetahuinya, Onderwerpen ini dimuat di dalam Stadblad sebagaimana diatur dalam Stadblad 1917 nomor 12. Stadblad 1917 nomor 12. Inilah Onderwerpen atau penundukan diri. Isinya pertama, penundukan diri terhadap seluruh hukum barat. Saya ulangi, pertama isinya penundukan diri terhadap seluruh hukum barat. Kepada siapa diberlakukan ini? Kepada golongan Eropa yang dipersamakannya, keturunan Belanda, keturunan Eropa, dan Tionghoa. Dan bagi golongan Tionghoa ini terdapat penyimpangan yaitu pada bagian 2 dan bagian 3 titel 4 buku 1 BW. Saya ulangi, dengan adanya pelbagai sistem hukum berlaku di Indonesia menimbulkan permasalahan bagi Belanda. Hukum apa yang harus dipakai? Maka dikeluarkanlah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai penundukan diri atau Onderwerpen sebagaimana diatur dalam Stadblad 1917 nomor 12. Apa isinya? Pertama, penundukan diri terhadap seluruh hukum barat.
Kepada siapa? Ini diberlakukan terhadap golongan Eropa yang dipersamakannya dan Tionghoa. Tapi bagi golongan Tionghoa ini terdapat penyimpangan yaitu pada bagian 2 dan 3 titel 4 buku 1 BB. Inilah penyimpangannya. Diberlakukan terhadap seluruh hukum barat ini, tapi ada penyimpangan bagi Cina ini, Tionghoa. Pada bagian 2 dan bagian 3 titel 4 buku 1 BW. Isinya yaitu pada bagian 2 ini mengenai upacara yang mendahului perkawinan, sedangkan bagian 3 mengenai pencegahan perkawinan. Karena golongan Tionghoa ini mengenal adanya adopsi, padahal BW tidak mengenal adopsi, sehingga dikeluarkanlah oleh Belanda Statblad 1917 nomor 129. Ilah tentang adopsi atau pengangkatan anak. Juga dikeluarkan Statblad 1917 nomor 130. Itu tentang Burgerlijk-Stand atau tentang pencatatan sipil. Ini isi onderwerpen yang pertama. Isi yang kedua dikeluarkan mengenai penundukan diri terhadap sebagian hukum barat. Kalau tadi yang pertama seluruh hukum barat, yang kedua ini penundukan diri terhadap sebagian hukum barat. Diberlakukan kepada siapa? Ini diberlakukan kepada timur asing selain Tionghoa, yaitu Arab, India, Pakistan. Pada bagian mana yang mereka sebagian terhadap hukum barat ini, yaitu hukum tentang kekayaan atau vermogenrecht. Hukum tentang kekayaan atau vermogenrecht. Ini diatur diberlakukan kepada mereka. Sedangkan untuk hukum keluarga, hukum perorangan, dan hukum waris diberlakukan kepada golongan timur asing selain Tionghoa. Kok begini? Asing Tionghoa, yaitu hukum yang mereka bawa dari negara leluhurnya. Dari mana mereka berasal. Isi yang ketiga mengenai onderwerpen ini, yaitu penundukan diri terhadap perbuatan hukum tertentu. Penundukan diri terhadap hukum tertentu. Jadi maksudnya di sini, misalnya sering disebut contoh itu dalam masalah jual beli. Jual beli yang dilakukan dalam pergaulan masyarakat, misalnya dalam jual beli, si penjual ini dari golongan timur asing Tionghoa atau BW, si pembelinya dari golongan Bumi Putra, maka hukum yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dalam BW. Misalnya, bahwa dalam jual beli ini
yang diatur dalam BW, kalau kita perhatikan pada 1457, kesepakatan mengenai jual beli ini terwujud, yaitu kapan adanya kesepakatan mengenai barang dan harga. Kesepakatan mengenai barang dan harga. Setelah terjadi kesepakatan, selanjutnya bagaimana? Yaitu menimbulkan hak obligator, sebagaimana disebutkan pada 1458. Dengan adanya hak obligator ini memberi hak dan kewajiban bagi para penjual dan pembeli. Si pembeli harus terlebih dulu melakukan pembayaran, kemudian diikuti si penjual harus segera menyerahkan suatu benda yang menjadi objek jual beli. Sehingga diatur pada 1459 dengan adanya levering atau penyerahan, maka di sini terjadi pengalian kepemilikan. Jadi yang diberlakukan adalah hukum jual belinya si penjual. Apa alasannya? Karena si penjual telah banyak melakukan prestasi. Ini tadi isi onderwerpan yang ketiga.